agar hidup manfaat. Rindu surga lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. برمم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال المقتحم يا ربي مصطفى من اليوم مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وإلى حضرة أخواننا الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وإلى جميع الملائكة المقربين وسلم سيدنا عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة الشيخ الإمام حسن السدير وإلى حضرة الإمام الغزالي وإلى حضرة الإمام الشافعي وإلى حضرة الشيخ عبد محمد سلام الجازولي وإلى حضرة الشيخ محمد بن قاسم الغزي وإلى الشيخ إبراهيم البجري وإلى الشيخ السجاعي الشيخ نار البنتني وإلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة رفيع جاسد وخصوصا في هذا المجلس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'd. Al-Mukarram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah perkumpulan para perindu surga. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, ihsan, sehat badan wal afiat, serta diberikan taufik dan hidayah sehingga kita dapat melaksanakan, menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini sampai malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho
dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maghfirah, dan Allah berikan keridhaan kepada kita sehingga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang saleh dan salehah. Dan juga mudah-mudahan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'at, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Ini fasal sekarang kita menerangkan tentang fardu-fardunya wudu. Jadi wudu ini menjadi salah satu syarat wajib dan syarat sahnya orang mau melaksanakan sholat. Jadi sebelum sholat mesti punya wudu. Walaupun dia habis mandi bersih sampuan sabunan tapi kalau sholatnya nggak ada wudu, walaupun udah mandi tetap sholatnya tidak sah. Jadi syarat wajib, syarat sahnya sholat adalah wudu. Fa'lu ma tustabahu bihi as-shalah. Yang namanya wudu itu adalah pekerjaan yang kalau sudah dikerjakan maka dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Kalau nggak punya wudu kagak boleh dulu sholat. Dan bicara wudu pun ini berkaitan juga dengan mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjalanan beliau mulai dari Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan Mi'raj, yaitu naik langit 1 sampai langit ke-7 sampai tembus ke Sidratil Muntaha, bermuajahah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ juga Rasul mendapatkan perintah salat. Dan di situ juga sekaligus diperintahkan wudunya. Jadi wudu pun sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbarengan dengan perintah salat. Mana dalilnya? Yang jadi dalilnya, wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila akhir ayat. Jadi tatkala engkau mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan basuh kedua tangan kalian sampai siku. Dan yang ketiga apa? Dan mengusap sebahagian kepala. Awas nih ya. Sebahagian kepala, bukan sebahagian rambut. Nanti diterangkan. Dan yang keempat adalah wa arjulakum, dan membasuh kedua kaki sampai atau bersama mata kakinya. Nah, ini yang akan kita terangkan. Sedangkan di sini musannif dan juga ulama-ulama fikih sepakat bahwa fardu wudu itu ada 6. Ayatnya ada 4. Nah, nanti kita terangkan. Nah, yang 6 ini semuanya ada dalilnya. Semuanya menggunakan dalil. Yang pertama Yang pertama apa? Yang 6 yang pertama adalah an-niyatu, niat. Faslun wa furudul wudu'i, fardu-fardunya wudu sittatu asya'a, itu 6 perkara.
Yang pertama adalah an-niyatun niat. Inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi yang pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua apa? Wa ghuslul wajhi, yang kedua fardu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Yang kedua. Yang ketiga wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kanan dan kiri ilal mirfaqaini, kepada kedua sikut, kedua siku. Dan yang keempat wa mashu ba'dir ra'si, yang keempat mengusap sebahagian kepala. Jadi yang ketiga, fardu wudu yang ketiga mengusap sebahagian kepala. Dan yang kelima wa ghuslul rijlaini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki ilal ka'bain, kepada atau sampai kepada kedua mata kaki. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan yang keenam wat tartibu, yang keenam adalah tartib. Jadi secara garis besar fardu atau rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Yang kedua adalah membasuh wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikut. Yang keempat mengusap sebahagian kepala. Dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai kepada mata kakinya. Dan yang keenam adalah tartib. Saya terangin satu-satu. Yang pertama adalah niat. Di dalam Al-Quran yang wajib dibasuh itu 4. Tadi dalilnya idza kumtum ilas sholati. Lalu sementara di fikih rukun wudu ada 6. Yang pertama niat. Mana dalilnya niat? Niat itu dalilnya adalah innamal a'malu bin niat. Bahwasanya kata Rasul, bahwasanya amal perbuatan itu bin niyati, dengan menggunakan niat. Al-Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi, atau yang dikenal dengan Imam Nawawi Mesir, dalam kitab Hadis Arba'in beliau menafsirkan hadis ini annan niyata mi'yarun li tashihil amal, bahwasanya niat itu menjadi barometer. Niat itu menjadi patokan untuk sahnya amal perbuatan. Jadi intinya kata Imam Nawawi, melakukan perbuatan itu, jika perbuatan itu baik, yaitu disebut amal soleh, maka sah. Pekerjaan itu akan dianggap sah kalau menggunakan niat. Jadi intinya kita wajib niat. Makanya Imam Syafi'i menjadikan niat ini menjadi rukun dalam setiap ibadah. Baik ibadah wudu, sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Pasti yang pertama rukunnya itu adalah niat. Jadi kalau nggak ada niat kagak sah. Dalilnya innamal a'malu bin. Nah niat itu modelnya bagaimana? Niat itu apa sih? Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud sesuatu. Niat itu adalah bermaksud sesuatu, mengerjakan sesuatu yang disengaja dan dibarengi dengan perbuatannya. Itu namanya niat. Jadi niat itu bareng sama kerjaannya. Contoh, ketika Anda sholat, ketika kita melaksanakan sholat, niat itu ketika takbiratul ihram. Makanya nanti di sini an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat itu adalah ketika membasuh wajah. Jadi letaknya niat
itu bareng dengan pekerjaan wudu, yaitu ketika membasuh wajah. Sekali lagi, niat itu bareng ketika membasuh wajah. Contoh lain dalam sholat, niat itu bareng dengan pekerjaannya. Ketika kapan? Ketika sedang ketika ingin melaksanakan sholat, yaitu bareng ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Kalau sebelum takbiratul ihram dia niat, nah itu namanya bukan niat. Atau dari rumah, dia berangkat dari rumah, pengen ke masjid, pengen sholat. Itu kalau secara bahasa Indonesia memang disebutnya saya udah niat nih, pengen ke masjid nih, kan gitu ya. Tapi kalau secara fikih mazhab Syafi'iyah itu namanya bukan niat tapi azam. Fa in tarakha fa huwa azman. Artinya enggak dibarengin dengan pekerjaannya tapi masih kepengen, masih keinginan, belum bareng. Niat pengen ke masjid. Udah belum ke masjidnya? Belum. Niat pengen sholat. Udah belum sholatnya? Belum. Secara Indonesia disebutnya niat, tapi kalau secara fikih itu namanya azam. Apa azam? Baru keinginan. Kalau punya keinginan kan belum terlaksana tuh, ya enggak? Nah, kalau niat itu bareng dengan pekerjaannya. Jadi niatnya ketika sholat, ketika takbiratul ihram, Allah, ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati ngomong dah tuh, niat saya sholat dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam wudu. An-niyatu, fardu wudu yang pertama adalah an-niyatu inda ghuslil wajhi. Niat dalam berwudu itu ketika membasuh wajah, yang mana wajah ini menjadi rukun yang pertama di dalam berwudu. Jadi niat berwudunya bukan ketika cuci tangan. Niat wudunya bukan ketika kumur-kumur, bukan juga ketika menghirup air ke dalam hidung, tapi niatnya itu adalah ketika basuh wajah. Kenapa Ustaz kok nggak di pas cuci tangan? Kan cuci tangan itu berarti kita udah sedang berwudu tuh. Betul, sedang berwudu, tapi mencuci tangan, kumur-kumur ataupun menghirup air ke hidung itu bukan yang wajibnya, tapi yang sunnah. Yang wajibnya adalah membasuh wajah. Jadi niatnya pas ketika diwajib wudunya, di anggota yang wajib disucikan, yaitu wajah. Boleh nggak kalau dikumur-kumur kita sambil niat? Boleh. Boleh nggak kita ketika menghirup air ke dalam hidung sambil niat di dalam hati? Silakan. Tapi yang wajibnya itu adalah ketika membasuh wajah. Berarti dia wudu ketika kumur-kumur, niat ketika kumur-kumur, niat ketika mencuci tangan, itu belum termasuk hitungan. Jadi hitungannya ketika membasuh wajah. Bagaimana nanti peletakannya? Jadi yang pertama, niat itu berbarengan dengan pekerjaannya. Kalau belum dilakukan, itu namanya azam. Mau ke masjid, mau sholat, mau ngaji, bahasa kita mah niat gue pengen ngaji gitu. Tapi niat kepengenan kayak begitu juga umatnya Nabi Muhammad dapat pahala tuh. Niat pengen ngaji, padahal ngajinya belum nih. Kan ada teman-teman kita yang lain mungkin yang udah niatan pengen ngaji, berarti masih di jalan, belum nyampe ke sini. Bahkan ada yang akhirnya nggak nyampe karena macet segala macam, atau ada keperluan yang mendesak mendadak sehingga dia balik lagi. Kalau bahasa Indonesia disebutnya, kita sering ngomongnya niat, tapi itu baru kepengen dalam fikih. Tapi biarpun baru kepengen, itu dapat pahala 1, karena udah ada keinginan yang baik. Umatnya Nabi punya keinginan yang baik, baru kepengen saja itu dapat pahala. Apalagi udah nyampe pas kebenaran ikut ngaji, pahalanya tambah tuh. Yang kedua, dan niat itu tempatnya di mana? Wa mahalluha fil qalbi. Jadi yang pertama, ta'rif niat. Definisi niat yaitu melakukan sesuatu pekerjaan ibadah dibarengi dengan pekerjaannya. Niat
ketika sholat adalah ketika takbiratul ihram. Niat dalam berwudu adalah ketika membasuh wajah. Yang kedua, tempatnya niat di mana? Wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Bukan di mulut. Kalau di mulut disebutnya talaffuz niat. Mengucapkan lafaz niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Artinya gimana? Artinya niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Mulut ngomong bahasa Arab, tapi di hati artinya itu yang di hati. Yang di hati itu yang dipakai artinya. Artinya berarti nggak mesti dengan bahasa Arab. Kalau nggak ngerti dengan bahasa masing-masing. Kenapa? Karena hati itu niat itu tempatnya di hati. Sedangkan di hati ini bagian makna. Ya, kita mulut bisa ngomong apa aja, a, i, u, e, o. Tapi hati kan bagian makna. Dia yang paling paham. Dia yang paling ngerti. Karena makanya setiap orang nggak ada yang ngerti masing-masing hatinya orang lain. Saya nggak ngerti hatinya abang. Saya nggak ngerti hatinya ente. Yang ngerti hatinya saya gitu. Yang ngerti artinya situ ya situ. Mulut bisa ngomong A tapi hati belum tentu ngomong A. Nah makanya di dalam berwudu disunahkan ngomong dulu nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Baru jebur niat dalam hati kita ngomong niat saya wudu menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Kenapa yang di mulut disunahkan, di hati diwajibkan? Biar sinkron, biar sama, biar sepadan, biar akur antara omongan dengan hati. Biar akur antara omongan dengan hati. Jangan sampai mulut ngomong A, hati ngomong B. Hati ngomong A, mulut ngomong B. Gitu. Nah ketika sedangkan ibadah kita nggak boleh kayak gitu. Mau sholat, mau puasa, mau wudu, mau zakat. Mulut ngomong apa, hati juga kudu sama. Karena omongan perbuatan itu timbul diawali dari mana? Dari hati. Nah yang kedua, jadi wa mahalluha fil qalbi. Tempatnya niat itu di hati. Bukan di mulut. Di mulut itu hukumnya sunnah. Nawaitul wudu'a usolli fardal maghribi. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Atau nawaitul hajja wal umrata lillah. Ngomong kayak gitu hukumnya sunnah. Kenapa disunahkan ngomong? Tadi untuk ngebantu hati supaya hati mudah ngucapinnya. Diawalin dari mulut dulu. Gitu. Diawalin dari mulut dulu supaya hati gampang ngucapinnya. Makanya kita setiap tulisan itu bagusnya kita pahamin, kita ngerti maknanya. Nawaitul wudu. Jangan sampai kita ketika wudu kita ngomong niat nawaitul wudu li rafil hadasil asghari tapi nggak tahu apa yang dibaca, yang diniatinnya. Artinya nggak tahu artinya. Karena nggak tahu artinya, boleh dengan bahasa masing-masing. Itu namanya niat. Jadi niat nggak wajib dengan bahasa Arab. Yang wajib dengan bahasa Arab itu yang sifatnya omongan seperti Al-Fatihah, takbir Allahu Akbar. Itu nggak boleh diganti-ganti. Paham sampai sini? Nah yang ketiga, kapan waktunya niat? Jadi yang pertama definisi niat, yang kedua tempatnya niat adalah di hati, yang ketiga kapan waktunya niat? Niyatu inda ghuslil wajhi. Niat itu waktunya niat adalah ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah, air jatuh ke muka nih, lalu kemudian sambil tangan ngeratain. Namanya juga ghuslu, namanya juga membasuh, bukan mengusap. Kalau mengusap cukup begini doang, itu ngusap. Tapi kalau membasuh nggak bisa begini, harus diratain tuh air tuh. Sambil bekerja kedua tangan sambil ngeratain air ke seluruh wajah, Jadi nggak bisa gini doang. Jadi kalau wudunya masih kecupluk, nah besok jangan begitu. Itu namanya bukan basuh, tapi ngusap. Jadi sedangkan membasuh adalah sailanul ma'i, jiryanul ma'i, terus kemudian tangan bekerja. Nah sambil meratakan tangan sambil meratakan air ke seluruh wajah,
kita sambil niat di dalam hati. Dalam hati kita ngomong, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Atau kalau yang mengerti bahasa Arab silakan. Wudu li rafil hadasil asghari fardu lillahi taala dengan kedua tangan. Silakan kalau ngerti. Tapi kalau nggak ngerti bahasa masing-masing. Niat saya berwudu untuk bilang dalam hati ngomongnya, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah taala. Kedua tangan. Apa misalkan di mulut. Di mulut kita ngomong nawai sambil gini kan, cuci tangan. Nawaitul wudu li rafil hadasin di mulut nih. Nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardhu lillahi taala. Kejebur sambil niat dalam hati, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah taala. Selesai dah. Selesai basuh wajah, niat juga harus sudah rapi. Jangan niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Ini sementara udah jatuh nih. Jangan begitu. Harus wajah selesai dibasuh, niat juga harus sudah selesai. Atau jangan begini. Dalam hati kita ngomong, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah, kejebur. Nah, itu juga nggak sah. Harus diulang dari pas ketika basuh wajah. Atau juga nggak boleh kayak ini. Bu, air diratain dulu sama kita, baru kita ngomong dalam hati, niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Itu pun nggak sah. Dalam fikih Syafi'iyah. Jadi harus bareng ketika basuh wajah. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas yang kecil fardu karena Allah. Selesai dah. Ya. Jadi harus berbarengan ketika membasuh wajah. Yang kedua adalah wa ghuslul wajhi, yang rukun atau fardu wudu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Ingat, seluruh wajah, bukan separuh atau sebagian wajah. Jadi ketika membasuh wajah, yang disebut dengan wajah itu apa? Yang disebut dengan wajah itu yang mana? Yang namanya bentuk itu pasti ada panjang, ada lebar. Bulat juga sama. Sedangkan wajah kita ada bentuk. Nah, bentuk wajah itu mau yang oval, mau yang kotak, mau yang lonjong, mau yang bulat gitu. Itu ada batasannya. Mana batasan wajah? Wahadduhu, batasannya wajah itu, wahadduhu batasannya wajah tulan, panjangnya itu adalah ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini wa huma al-azmani alladani yambutu alaihimal asnanu sufla yajma'u maqdahuma fiddaquni wa muakhiru ma fil udhuni. Panjangnya wajah itu, panjang nih adalah dimulainya dari tempat tumbuh rambut. Nih tempat tumbuh rambut. Bulu-bulu halus nih di sini sampai panjangnya sampai dakun. Apa namanya? Dagu. Dagu itu adalah tempat tumbuh gigi bagian bawah. Yaitu di sini biasanya ada tempat tumbuh jenggot. Dakun ini tempat tumbuh jenggot, dagu ini tempat tumbuh jenggot, yang mana dagu ini adalah di dalamnya tempat tumbuh gigi bagian bawah. Jadi intinya mah panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai dagu. Lebarnya mana? Lebarnya adalah, sedangkan lebarnya aradon, lebarnya itu bainal udhunaini. Wahadduhu aradon bainal udhunaini. Panjang lebarnya wajah itu dari kuping, pentol kuping kanan dan juga pentol kuping kiri. Tapi juga ulama mengatakan bahwa telinga ini ada bagian wajah. Telinga ini masuknya bagian wajah. Kalau mengikuti ulama yang mengatakan bahwa telinga itu adalah bagian wajah, silakan. Berarti wajah si telinga juga ketika membasuh wajah harus kena. Begini. Apa? Set nih, kenain telinga. Kenain, jangan cuma sampai sini doang. Makanya sunnahnya biar sempurna wudu itu lebihin aja. Lebihin di sini set. Ketika basuh wajah lebihin set. Ini kena dan juga nggak nyampe pas sini doang, tapi dilebihin segini. Boleh juga segini nggak apa-apa. Lebihin. Biar apa? Biar sempurna. Jadi panjangnya dari sini sampai sini. Lebarnya dari sini sampai sini. Ya. Atau kuping kanan, kuping
kiri. Maka ketika berwudu sunnahnya dilebihin, jangan ngepas, dilebihin, kenain semuanya sini sampai leher. Nah, sehubungan wajah ini lebarnya dari kuping kanan kuping kiri, atasnya dari ini sampai sini, maka apapun yang ada di wajah ini termasuk bulu-bulu halus, termasuk jambang nih. Tempat ini kan jambang disebutnya. Kalau jambangnya panjang atau di bulu di wajah ini ada bulu-bulu sampai panjang segini, maka yang ini pun masuk bagian wajah. Kayak abang yang gondrong, ini jambangnya kan panjang, maka jambang ini harus kena air ketika basuh wajah. Sama perempuan pasti rata-rata rambutnya panjang. Ketika berwudu si jambangnya jangan dikesiniin, tapi diurai, jangan disingkirin, jangan disingkap, tapi diurai saja. Nanti ketika membasuh wajah si jambang ini kena air, termasuk jenggot, bewok kan. Kalau yang bewok nyambung kan gini kan, jambangnya nyambung set. Atau yang rambutnya panjang doang, maka di sini rambut yang panjang ini masuk bagian dari wajah, maka itu wajib kena air, baik laki-laki atau perempuan juga gini. Si ini jangan disingkirin, maka si jambang harus diurai. Ketika basuh wajah, maka rambut semuanya yang ada di wajah itu harus kena air wudu ketika membasuh wajah. Karena apa? Karena ini pun masih bagian dari wajah. Jadi gini, ini kan ada rambut nih. Ini kan ada rambut ke sini. Nah, itu bagian wajah berarti. Sampai telinga juga tuh. Di sini ada jenggot, gimana? Jenggot juga harus kena air. Dan sunnahnya diginiin. Sunnahnya tuh. Abah, ada jenggot gini. Sunnahnya diginiin. Disuai dengan jari. Sunnah. Gitu. Apalagi kalau jenggot yang tebal. Kecuali jenggot yang tebal kayak jenggot orang Eropa atau orang Arab. Kalau diginiin khawatir kan, kalau ini suka nyangkut nih, kalau yang tebal banget mah ya. Kalau yang tebal banget suka nyangkut. Maka nggak perlu dipaksa begini-gini. Malah akan melukai. Cukup sekenanya, artinya yang penting kena air basah. Itu namanya wajah. Jadi apapun yang ada di bagian wajah, baik bulu-bulu halus, baik ke rambut ataupun termasuk bulu-bulu halus, itu ketika membasuh wajah harus kena air, termasuk jenggot. Harus kena air. Bahkan sunnah disunahkan suai. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Sampai sini. Jadi cara membasuhnya nanti juga harus ada ketika membasuh kedua tangan, kanan dulu, biasalah. Mau begini silakan. Mau begini tapi bagusnya dari bawah. Bagusnya dari bawah. Kalau pakai keran kan lebih enaknya pakai keran tuh. Nah, dari keran set, kenain semua. Termasuk juga ada umpamanya ada cat, cutek, apalagi yang nempel-nempel yang kira-kira menghalangi masuknya air ke pori-pori kulit, itu harus dihilangkan. Cutek, cat, apalagi lem, karena ada lem. Nah, makanya nanti juga disunahkan jari-jarinya itu disela. Jari-jarinya disela. Kalau yang ada cutek, perempuan biasanya kalau lagi menstruasi dia pakai cutek. Tapi ketika sudah bersih dari head, maka si cuteknya harus dihilangkan. Cuman jangan hanya sampai sikut, lebihkan, karena khawatir tidak sempurna wudunya. Bahkan di dalam kaidah usul fikih, kalau hanya sampai sikut dikhawatirkan tidak sempurna, maka disunahkan dilebihkan. Malah yang bisa menjadi kesempurnaan wudu itu bisa menjadi kategori wajib. Min babi ma la yatimul wajib illa bihi fawa wajibun. Dalam kaidah usul fikihnya gitu. Maksudnya gimana? Sesuatu yang menjadi penyempurna kewajiban
Maka sesuatu yang menjadi penyempurna itu jadi ke bawah hukum wajib. Artinya gimana? Wudu nggak akan sempurna kalau hanya sampai sikut doang. Namanya kalau ngepas kan, kalau ngepas banget kan kadang-kadang suka kurang tuh, suka ke bawah. Ngepas gini bung. Nah kadang-kadang ada yang nggak kena air kalau ngepas banget. Makanya dilebihkan agar apa? Sempurna. Balah dalam kaidah usul fikih, yang menjadi kesempurnaan itu bisa ke bawah wajib. Artinya jadi udahlah intinya mah lebihin aja. Jangan pelit-pelit amat wudu. Lebihin aja. Sampai sini juga nggak apa-apa. Sampai sini juga nggak apa-apa. Jangan nyampe sini banget tuh. Itu nggak, kurang sempurna, nanti nggak sempurna wudunya. Lebihkan sampai atas. Sampai sikut. Di atas sikut. Pakai etek juga nggak apa-apa. Cium momennya. Bagaimana maaf kalau yang tangannya cedera, umpamanya buntung gitu, buntungnya pas nyampe sini lagi, buntungnya itu, kan berarti cuman segini dia. Terus gimana? Ya udah yang ada aja, yang ada nih. Sambil kita perkirakan dari sini, dari bawah, shot gini. Umpamanya kalau ada yang putus tangannya sebelah, sama kaki jilid. Kuku-kuku, kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku tuh dibersihkan dulu. Kalau bisa sebelum wudu dikorek dulu, dibersihin. Makanya nggak disunahkan manjangin kuku tuh, nggak disunahkan. Malah disunahkan menggunting kuku. Wah, Ustaz saya mau dipanjangin boleh nggak? Ya silakan aja, asalkan dijaga, dirawat, dirapi, yang bersih. Gitu. Silakan aja. Yang penting dirawat. Kadang-kadang ada fungsinya juga nih kuku ya. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu nggak ada fungsinya. Pasti semua ada fungsinya, termasuk kuku yang panjang pun ada fungsinya. Wah, enak kan buat nyongkel makanan, nyongkel hidung, nyongkel kuping, segala macam. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqani wa massu ba'dir ra'si, dan yang ketiga adalah mengusap sebagian kepala. Yang ketiga, fardu wudu yang ketiga, mengusap sebahagian kepala. Mana sebagian kepala? Bagian kepala. Ya, ini kan kepala nih. Sebagian yang mana? Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini, terserah. Itu namanya bagian kepala. Tapi bagusnya, sempurnanya adalah dari sini, bagian kepala. Jadi maaf, ketika mengusap ke bagian kepala, yang begini juga nggak sah. Segini doang nih, sah. Itu sah. Karena yang wajib adalah mengusap sebagian kepala. Atau mau gini doang Ustaz, gini. Yang bagian atas, boleh nggak? Boleh. Atau sini doang Ustaz, boleh, boleh. Belakang doang, beginiin, boleh. Itu nama, karena apa? Ini bagian yang wajib adalah sebagian kepala. Namanya kepala kan bagian atas, bagian bawah terserah. Tapi nanti sunnahnya baru semuanya. Yang harus diperhatikan dalam mengusap kepala adalah, yang dimaksud adalah kepala, bukan rambut. Walaupun rambutnya gondrong, atau misalkan nih ente habis ke salon nih, mau syuting mau apa, ini battle-nya udah cakep bener ya enggak? Udah cakep bener, sayang wudu nih. Aduh, kalau kena air sayang nih, kita udah pakai apa namanya? Jelly atau hairspray, wudunya gini doang. Nah, itu mah kagak sah. Ya karena yang diusap apa doang? Rambut. Karena yang dimaksud adalah kepala, bukan rambut. Jadi kalau gini doang enggak. Mendingan begini, dengan tangan yang basah tempelin prek. Bahkan boleh diperbolehkan walaupun hanya dengan selampe. Selampe yang basah gini. Boleh. Nanti sunnahnya baru semuanya. Tapi yang wajib sebagian kulit kepala 3 kali prek. Dengan air yang baru. Enggak perlu digini-gini pun sah, karena bahasanya mashu, mengusap. Jadi mengusap itu sah walaupun hanya dengan ditempelkan gitu. Kalau membasuh nggak sah kalau cuma digini tempelin doang, tapi harus diratakan. Ini baru fardunya. Nanti tata cara yang sunnahnya, yang sempurnanya gimana, seluruh wajahnya itu gimana, nanti diterangkan di masalah sunnah wudu. Jadi yang keempat adalah wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebahagian kepala, laki-laki ataupun perempuan, termasuk juga waria.
Yang kelima adalah wa ghaslur rijlaini, membasuh kedua kaki ilal ka'baini, sampai kepada mata kaki. Berarti kaki pun rukun wudu yang kelima, yaitu caranya adalah dibasuh. Ingat, bahasanya dibasuh, bukan diusap. Bedakan mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap boleh hanya dengan dibasahin doang, atau cuman misalkan maaf kaki dengan prek gitu doang, atau dikucurin gini doang. Nah, itu udah, itu mah silakan, itu namanya ngusap. Tapi dibasuh nggak boleh kayak gitu. Kalau dibasuh dia harus tangan bekerja, diratain semua kaki. Gitu. Bahkan jari-jarinya pun harus kena air. Nah, di jari gini, jari tangan atau jari kaki. Ini jari dengan tangan kiri, jari gini-giniin. Ya kan suka ada tuh cara mencuci tangan. Nah, itu cakep tuh. Ya, sebenarnya Islam udah ngajarin duluan. Kalau yang lain mah kan cuci tangan kalau pengen makan, kalau pengen salaman. Tapi Islam diajarkan 5 kali sehari minimal 5 kali. Apalagi kalau sering. Caranya begini, di sela-sela. Kaki juga sama. Ini kaki kanan, jari-jari kaki kanan diselipkan dengan jari-jari kaki kiri. Ratain semua. Semua kena, jangan sampai ada yang nggak kena air. Apalagi kalau ada kotoran-kotorannya, itu yang kotoran-kotoran yang sifatnya najis, apalagi ataupun kotoran yang kira-kira menghalangi masuknya air ke pori-pori kulit wudu, itu dihilangkan. Membasuh kedua kaki sampai kepada kedua mata kaki, dan sempurnanya dilebihkan dari kedua mata kaki. Wat tartibu, yang keenam adalah tartib. Tartib itu adalah yang disebut dengan tarsib itu rapih, yang disebut dengan tartib itu tersusun, yang disebut dengan tartib itu yang pertama diduluin, yang belakangan belakangin. Itu namanya tertib. Beda dengan afdol. Kalau afdol itu bisa jadi yang belakang diduluin, gitu. Bisa jadi yang duluan dibelakangin, gitu. Kalau afdol itu bisa jadi yang belakang diduluin. Tapi kalau tartib nggak bisa. Kalau tartib yang pertama itu didahulukan, yang urutan pertama itu didahulukan, yang urutan terakhir belakangin. Jangan diacak-acak. Nah, rukun wudu yang keenam ini adalah semuanya harus dilakukan. Yang lain nanti sisanya sunnah. Sunnah selain dari yang 6 itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah itu dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain sayang. Nggak dikerjain sayang. Pengen dapat bonus ya. Nah, jamaah rahimakumullah, terakhir. Jadi wudu ini yang 6 rukun ini Allah perintahkan di dalam ayat Al-Qur'annya itu 4 anggota. Itu wajah, tangan, kepala, kaki. Wajah, tangan, kepala, kaki. Ini 4 anggota yang wajib disucikan. Lalu kemudian kenapa kok di fikih itu 6 rukun wudu, sedangkan di Al-Quran wajib 4. Yang 6 ini ditambah yang pertama niat, diakhiri dengan tartib. Nah, ini pun ada dalilnya. Niat itu dalilnya innamal a'malu bin niat. Maka Imam Syafi'i meletakkan niat itu di rukun pertama. Lalu kemudian diakhiri dengan tartib. Artinya tartib itu ada dalilnya enggak? Dalilnya sama di Al-Quran. Mana dalilnya? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kata Allah dalam Al-Quran, ketika Anda ingin melaksanakan sholat, maka yang pertama yang wajib disucikan adalah basuh wajah. Oh, berarti mengatakan wajah ini adalah urutan pertama. Yang kedua adalah tangan. Oh, berarti yang kedua ini harus tangan. Nggak boleh tangan dulu baru wajah. Itu namanya nggak tertib. Yang ketiga mengusap kepala. Oh, berarti yang ketiga kepala. Yang keempat adalah kaki. Berarti yang keempat adalah kaki. Maka ini namanya tartib. Melihat dari kedudukan, dari susunan ayat. Yang pertama wajah, kedua tangan, ketiga kepala, keempat kaki. Itu berarti bahasanya tartib. Nggak boleh tangan dulu baru wajah, atau kaki dulu baru tangan. Itu namanya kagak tartib. Menyalahi Al-Quran, berarti menyalahi perintah. Maka Imam Syafi'i berijtihad bahwa rukun wudu yang keenam
adalah mesti tertib, mengikuti sesuai aturan Allah, mengikuti sesuai perintah Allah. Tangan dulu, baru diakhiri dengan kaki. Yang keenam adalah tertib. Dan jamaah rahimakumullah, yang ternyata yang 4 anggota ini yang wajib disucikan, disebutnya berwudu. Jadi wudu itu bahasa kita menghilangkan hadas, hilangin hadas. Bukan bahasanya bukan menghilangkan najis. Bedakan hadas dengan najis. Hadas itu hukum yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Makanya secara garis besar hadas itu terbagi 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Lalu kemudian dari hadas kecil dan hadas besar ini secara ilmiah kembali bahwa hadas itu ada 2, dari hadas besar atau hadas kecil. Hadas besar terbagi 2, hadas kecil juga ada 2. Hadas besar atau hadas kecil dibagi lagi menjadi 2, yaitu hadas zahir dan hadas batin. Hadas zahir dan batin. Maka orang yang berwudu itu hikmahnya ketika dia berwudu mestinya bukan hanya hilang hadas zahirnya, bukan hanya suci dari hadas ketika dia sudah berwudu, bukan nggak kentut lagi, bukan nggak bersentuhan lagi. Kan yang membatalkan wudu kan kentut, bersentuhan tangan, tidur, yang sehingga dia berubah dari tempat tidurnya. Kemudian juga termasuk gila, hilang akal, termasuk kemudian juga mabuk, termasuk kemudian juga murtad. Nah itu hadas-hadas zahir. Tapi ada hadas batin juga yang mestinya hilang ketika wudu. Maka hikmahnya orang yang ketika berwudu itu mestinya bukan hanya hadas zahir yang hilang, bisa suci dengan berwudu, tapi juga hadas batin. Mana hadas batinnya ketika dia berwudu mestinya hilang, yaitu adalah hadas batin. Sifat menghilangkan hadas batin yaitu kotoran-kotoran yang sifatnya di dalam batin kita adalah sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita. Mana sifat-sifat tercela? Sombong, riya, hasud, takabur, sum'ah, pengen dipuji orang, pelit, koret, medit, buntut gasiran, bahasa Indianya meregehese. Itu namanya hadas batin. Jadi mestinya orang ketika dia selesai berwudu bukan hanya bersih udah bersih lagi dari kentut, tapi juga sifat-sifat jelek yang ada di diri dia hilang. Udah nggak sombong lagi kalau udah wudu, nggak ngomongin orang lagi kalau wudu, gitu. Bukan nggak noel orang lagi, bukan nggak noel bini kita, apalagi noel bini orang. Tapi juga jaga ucapan. Kalau udah wudu tuh jaga omongan, jangan sombong, jangan takabur, jangan pengen pamer, jangan pengen didengar orang, jangan pengen dianggap paling beriman, paling pintar. Mestinya orang yang sudah berwudu hilangkan kotoran-kotoran seperti itu. Makanya kalau kita lihat nih para kiai-kiai, ulama-ulama, habaib, mereka itu selalu menjaga wudu. Dan mereka itu, beliau-beliau ini para ulama habaib sering pakai apa ya? Pakai tudung, sorban giniin itu, jalannya nunduk gitu. Kiai-kiai kampung tuh, masya Allah, ulama-ulama tawadu, dia kan pakai sorban gitu, tunduk, jalannya nunduk. Kenapa? Dia menyadari dirinya udah punya wudu, menjaga kesuciannya. Bukan hanya dia nggak ingin, bukan hanya menjaga dari sentuhan yang bukan mahramnya, tapi juga menjaga hatinya dari sifat-sifat riya, ujub, takabur. Makanya nunduk dia, nggak mau ngelihat, nggak celingak-celinguk kiri kanan, ngelihat, wah gitu. Apalagi kita udah punya wudu, kalau kita kan beda lagi. Udah punya wudu nih, ngelihat komen-komen, ngelihat video-video, wow, udah punya wudu. Kalau gitu batal nggak wudunya? Batal mah kagak, batal mah tidak. Cuman secara batiniahnya berarti belum terjaga.
Jadi hikmah orang yang berwudu adalah bukan hanya dia suci dari hadas zahir, tapi juga suci dari hadas batin. Maka Rasulullah bersabda, kata Rasul, orang yang sempurna imannya adalah orang yang ketika sholat, ketika ingin melaksanakan sholat, belum sholat kayak orang yang sedang sholat. Dan ketika dia selesai sholat, maka dirinya seperti orang yang masih sholat. Artinya cakep nih orang. Kita kalau sholat kan pasti baik, bener gak? Gak pernah kita sholat ngomongin orang. Jangan negor orang aja atau ngomong yang di luar urusan sholat kita batal. Umpama lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ada orang dipanggil, bang, iya apaan sih lu, gue lagi sholat, batal itu deh. Batal. Atau bahkan kita ngucapin salam juga batal tuh. Ada orang ketok rumah, Assalamualaikum, kita lagi sholat, Waalaikumsalam, gue lagi sholat dulu ntar. Batal dia. Itu, batal. Termasuk juga hal-hal yang lain. Maka orang yang sempurna wudunya, yang imannya cakep adalah orang yang sebelum sholat dia seperti orang yang sedang sholat. Bahkan dia termasuk orang yang sempurna walaupun dia sudah selesai melaksanakan sholat, tapi seperti orang yang sedang masih sholat. Siapa mereka? Siapa dia, kata Rasul? Dialah orang yang wudunya sempurna. Sudah berwudu, berangkat dari rumah menuju masjid, dia menundukkan kepalanya, matanya nggak celingak-celinguk, kepalanya nggak tolah-toleh, omongannya dijaga, hatinya dijaga. Itulah yang wudunya sempurna, itulah orang yang imannya sempurna, kata Rasul. Di antaranya adalah orang yang sebelum melaksanakan sholat seperti orang yang sedang sholat. Tuh, dari mana? Dari wudu. Makanya pentingnya kita ngaji fikih itu begitu. Jadi ketika kita udah wudu, walaupun ketika kita ngomongin orang, wudunya emang nggak batal. Wudunya nggak batal, yang batal itu kalau bersentuhan yang bukan mahram. Kemudian kita kentut, itu batal wudu lagi. Tapi bagusnya lebih baik juga ketika sudah wudu, jaga akhlak kita, jaga hati kita. Nggak usah dah. Itu namanya rukun wudu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan umatnya Nabi Muhammad ini berwudu, mensucikan 4 anggota, itu bukan sembarangan. Kenapa 4 anggota yang mesti disucikan? Sementara rukun wudunya ada 6. Karena ternyata Imam Nawawi Al-Bantani, ini ulama kasyaf waliullah, di dalam kitab Kasifatus Syaja beliau menerangkan ternyata inilah asal muasal orang pertama kali melakukan maksiat. Artinya 4 anggota inilah yang pertama kali melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan kezaliman. Kapan itu terjadinya? Ketika Nabiullah Adam masih berada di surga. Ketika Nabi Adam masih berada di surga, lalu kemudian Allah katakan kepada mereka, kepada Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa, wa qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma falan taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu enak-enakan dah di surga sama bini ente, sama istrimu, enak-enakan dah di surga. Makan apa yang kamu pengen makan, minum dah apa yang pengen kamu minum. Yang namanya di surga apa aja ada, Bang. Pengen ini pengen itu tinggal ngomong. Malah kita belum ngomong aja udah ngomong dalam hati, udah ada tuh. Pengen buah udah nongol. Kalau sini kan kita pengen apa nyari dulu. Pengen bakso nyari dulu ke depan. Tapi kalau di surga pengen bakso langsung datang menggerobak-gerobakkan itu. Pengen apa aja gampang di surga. Tapi kata Allah, fala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan coba-coba engkau deketin ini pohon. Al-Quran cakap ini bahasanya, jangan coba-coba deketin ini pohon. Dipikirnya deketin mah nggak boleh, makan nggak apa-apa kali gitu. Padahal maksudnya nggak gitu. Padahal maksudnya adalah
Deketin aja nggak boleh, apalagi ngelakuin. Nah itu, deketin aja nggak boleh, apalagi ngelakuin. Tapi ternyata Nabiullah Adam dan istrinya Siti Hawa digelincirkan syahwatnya oleh godaan iblis. Digelincirkan oleh iblis sehingga Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa melampiaskan nafsu syahwatnya untuk memakan buah khuldi. Bukan cuma nyamperin, tapi dimakan itu buah khuldi. Nabi Adam melakukan perbuatan melanggar perintah Allah. Dia jalan melangkahkan kedua kakinya menuju pohon khuldi. Maka kedua kakinya melangkah itu perbuatan zalim. Salah meratul angguran, berdosalah itu kaki. Maka kaki kudu disucikan. Yang kedua, diambil itu buah khuldi dengan tangannya. Lah berhubung konon diriwayatkan bahwa pohon khuldi sajarot tersebut adalah pohon yang sangat tinggi. Ibarat kita makanya sekarang mau pohon kelapa, Bang. Naiknya kudu pakai tangga atau yang rada deketan dikit, nah gitu. Padahal Nabi Adam itu tingginya kayak apa tahu, udah gitu nggak bisa ngebayangin dah manusia pertama, raksasa. Nah sementara pohonnya juga lebih tinggi, ya sesuaikan dengan zamannya. Kalau nggak sekarang kan paling tinggi pohon apa? Pohon duren kali ya, pohon kelapa paling tinggi. Ya sesuaikan dengan ukuran kita. Gitu. Nabi Adam ngambil pohon khuldi, tinggi itu pohon, nggak nyampe tangannya. Untuk nyampenya Nabi Adam kemudian jingke, apa jingke? Jingke. Nah ketika Nabi Adam jingke atau jingjit, nyundul itu buah khuldi kena kepalanya. Nyundul itu buah khuldi. Tul. Kan dikit kan nyundul mah ya, nyundul doang kayak heading gitu, heading. Nyundul dia. Walaupun ini kepala cuman sedikit menyentuh buah khuldi, tapi karena perbuatan itu dilarang, maka yang sedikit ini pun harus disucikan. Maka dalam berwudu, kepala mah yang wajib sebahagian kepala, enggak semuanya. Malah bahasanya karena sedikit, jadi bahasanya bukan basuh. Bahasanya cuman ngusap doang. Sedikit nih, ya udah hilangin itu sedikit. Tapi sunahnya semua. Diambil itu dengan tangannya. Maka tangannya pun zalim kepada Allah, melanggar aturan Allah. Walaupun tangan satu yang berbuat, namanya tangan ada dua, satu berbuat yang lain kena. Diambil, dimakan itu buah ke dalam mulutnya. Mulut ada di bagian mana? Mulut ada di bagian wajah. Maka wajahnya pun berdosa. Melakukan perbuatan zalim, maka wajahnya pun mesti disucikan dalam berwudu. Jadi 4 anggota inilah yang pertama kali melakukan perbuatan kezaliman. Kenapa bisa melakukan perbuatan itu? Karena dari hati. Karena hati ada dorongan dalam hati. Makanya hati juga kudu dibersihin. Kudu pakai apa? Niat. Makanya kudu diawali dengan niat. Niatin dengan hati yang bersih. Maka wudu mesti diawali dengan nih. Karena segala sesuatu tingkah laku itu awalnya dari sini, kepengennya, pengen ini pengen itu dari hati. Hati itu kalau benar berarti nafsunya nafsu mutmainnah. Tapi kalau kagak benar, melanggar aturan, syahwatiyah. Baru diakhiri dengan tartib. Inilah jamaah rahimakumullah, kisah perjalanan kisah wudu. Di dalam kitab Kasyifatus Saja itu diceritakan seperti itu. Semuanya itu dorongan dari hati. Tapi alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad, siapapun mereka yang berdosa, itu masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatannya itu di awal karena dorongan syahwat. Seperti halnya Nabi Adam. Nabi Adam ketika melakukan perbuatan itu diampuni oleh Allah. Kenapa Nabi Adam diampuni oleh Allah? Karena dia melakukan itu digelincirkan oleh setan. Fa'azallahumasyaiton. Maka iblis menggelincirkan tuh Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa mengikuti godaan setan. Sehingga terdorong nafsu syahwatnya tuh untuk melakukan perbuatan kezaliman.
tapi diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena nafsu syahwat itu condong kepada sesuatu, diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena ada rasa penyesalan. Artinya apa? Orang yang melakukan perbuatan dosa karena syahwat pasti akan menyesal. Akan ada penyesalan. Aduh, salah. Malah ada yang nangis. Nabi Adam pun diturunkan ke bumi, dikeluarkan dari surga. Nabi Adam nangis sejadi-jadinya, minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Maka ketika Nabi Adam berada di dunia, setiap hari, setiap saat enggak berhenti doa sama Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam terus, ya Allah, zalim saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kepada siapa lagi saya minta ampunan kecuali kepada Engkau ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni dosaku ya Allah, maka pasti aku rugi ya Allah. Menyesal Nabi Adam, diampuni oleh Allah. Kata ulama, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Setiap perbuatan maksiat yang timbulnya dari nafsu syahwat itu akan ada harapan diampuni oleh Allah. Tapi bedakan dengan iblis. Iblis melakukan perbuatan maksiat enggak diampuni oleh Allah. Kenapa iblis melakukan perbuatan itu enggak diampuni oleh Allah? Karena iblis melakukan perbuatan itu bukan karena syahwat, tapi karena kesombongannya. Sedangkan kata ulama, kullu maksiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Orang yang melakukan perbuatan maksiat karena kesombongannya, maka enggak ada harapan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Hebat-hebatnya kita jangan sampai sombong. Iblis begitu dia. Ngelakuin salah, dia nyesel, kagak. Ketika Allah turunkan dari surga, iblis malah nantang. Iblis disuruh sujud sama Nabi Adam, gak mau. Apa kata iblis? Khalaqtahu min turab wa khalaqtani min nar, kata iblis. Ngapain saya nyembah sujud sama dia? Engkau ciptakan Adam itu cuma dari tanah, sedangkan aku, kata iblis, bukan kata saya, kata iblis, diciptakan dari api. Gengsi. Akhirnya Allah laknat iblis, diturunkan dari surga. Iblis nyesel, enggak, dia nantang sama Allah. Oke, saya turun dari surga ya Allah, enggak apa-apa. Tapi apa kata iblis? Satu permintaan saya. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, kata iblis. Saya minta ditangguhin. Entar tempo saya diundur dah, kan kalau kita mah ada temponya ya. Ya, hidup di dunia ada temponya, ada batasan. Tapi iblis minta, oke, saya diturun dari surga, tapi tangguhkan kematian saya sampai saya bisa mengajak anak cucu Adam ke neraka. Allah balas, oke, fa innaka muntazarun. Engkau aku tunggu, saya tangguhkan kematianmu. Tuh, turun iblis dengan bangga, kagak ada rasa nyesal dia. Sombong, nggak ada ampunan dari Allah. Hati-hati dengan sifat sombong. Mudah-mudahan kita dijauhin dari sifat-sifat sombong. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang dilakukan karena syahwatiyah, buru-buru nyesel, minta ampun dari Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Inilah jamaah rahimakumullah, wudu yang 6 fardu ini, 6 rukun ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kana wala ya Abana ya Allah karim ya Rahman Rahim irhamna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.